never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Red Sparks pergi dengan penyesalan dan gagal memperkecil jarak dengan Suwon Hyundai EC Hillestate yang berada di posisi kedua, 50 poin, dengan 17 kemenangan dan 8 kekalahan, 47 poin. Hari ini, pertahanan, semangat juang dan konsentrasi para pemain Pink Speeders cukup bagus, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. 3 aspek tersebut sangat bagus sampai-sampai saya mengucapkan selamat kepada Pink Speeders atas kemenangan mereka. Kami membuat banyak kesalahan yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami menekankan hal ini selama latihan, tetapi itu terlihat selama pertandingan. Para pemain juga kecewa. Kami perlu meningkatkan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Red Sparks kalah di set ketiga dengan skor Oktober 25. Mereka dengan mudah kehilangan momentum. Para pemain Pink Speeders bermain bagus di pertandingan terakhir. Mereka lebih baik dari kami dalam hal servis, pertahanan, dan koneksi antar pemain, ujar pelatih Ko. Ini bukan akhir. Jika kami meningkatkan dan bermain, saya pikir kami akan memiliki pertandingan yang seimbang. Di sisi lain, media Korea kuliti kelemahan Red Sparks setelah menelan pil pahit dalam 2 laga beruntun melawan Pink Speeders. Megawati Hangestri dan kolega dinilai kehabisan bensin lantaran pergerakan tim besutan Ko Hye-jin yang mulai melambat. Ini karena pemain inti Red Sparks dinilai terus dipaksakan gegara jadi andalan utama, sehingga setelah mencatatkan 13 kemenangan beruntun, mulai hilang fokus. Ketika mereka, Red Sparks, melanjutkan kemenangan beruntun mereka, para pemain kunci terus bermain dan stamina mereka menurun, tulis laporan Dailian. Dan dalam pertandingan melawan Pink Speeders sehari sebelumnya, pergerakan mereka tampak lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun pemain inti Red Sparks bukan hanya Megawati dan Vanja Bukilit, tak menampik fakta bahwa Ko Hye-jin selalu mengandalkan keduanya. Karena terus-terusan jadi tumpuan ketika mengamankan 13 kemenangan beruntun, kelelahan bikin Megabuki banyak melakukan kesalahan. Itulah alasan Red Sparks panen error ketika menjamu Pink Speeders pekan lalu. Selama kemenangan beruntun, Red Sparks tidak punya pilihan selain sangat bergantung pada 2 pemain asing, Megawati dan Bukilit. Stamina mereka pun menurun dan banyak melakukan kesalahan, bunyi laporan media yang sama. Dan apesnya ketika Megabuki dalam performa yang buruk, pemain lokal pun turut merasakan kelelahan. Sehingga tak heran saat duet maut Red Sparks melempem, pemain inti lain pun tak bisa bicara banyak. Bahkan hal itu dinilai jadi titik kebingungan sang setter, Yeom Hyeseon yang mau tak mau selalu memberikan bola kepada Mega meski sudah terbendung berkali-kali. Karena serangan para pemain tuan rumah lemah, setter Yeom Hyeseon tidak punya pilihan selain mencari senjata utama, Mega. Sementara itu, setelah catatan manis dengan 13 kemenangan beruntun berakhir, sebuah krisis datang. Lawan selanjutnya yang akan dihadapi Red Sparks adalah sang juara bertahan, Hyundai Hillestate. Jika Megawati CS kalah atas Hyundai, momentum dapat memburuk dengan cepat menjadi 3 kekalahan beruntun. Cara tercepat untuk keluar dari efek kekalahan beruntun adalah dengan meraih kemenangan. Jika kekalahan terus berlanjut, torehan 13 kemenangan seolah tak ada artinya. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menelan 2 kekalahan beruntun dari lawan yang sama pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks kalah dalam kedua pertandingan melawan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Pada laga kali ini, tim berjulukan Red Force tersebut kalah 1-3 dalam pertandingan tandang di Incheon Samsunwear Gymnasium, Minggu, 2 Februari 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit masing-masing mencetak 24 dan 19 poin, tetapi mereka juga melakukan banyak kesalahan. Megawati melakukan 5 kesalahan dan Bukilit melakukan 8 kesalahan. Mereka juga menunjukkan kelemahan dalam melakukan servis dan memblok. Mereka kesulitan dengan servis lawan dan kesulitan dengan skor pemblokiran tim April 13. Megawati Hangestri Pertiwi bikin gempar Liga Voli Korea usai tembus 600 poin.
Meskipun Red Sparks kalah dari Pink Speeders dengan skor 3-1 di Incheon Samsunwear Gymnasium, Minggu, 2 Februari 2025. Meski begitu, bermain sebagai oposite Red Sparks, Megawati Hangestri masih penghuni pertama dalam daftar pemain terbaik dunia awal Februari 2025. Dikutip lama oleh Box, poin Megawati Hangestri masih tidak beranjak pada kisaran poin 80,00 poin pada awal bulan Februari, mengungguli Paula Salinas dari Chili dan Tatsiana Holland dari Belarusia. Pengumpulan poin Megawati Hangestri jauh meninggalkan Paula Salinas yang memperoleh 67,50 poin, sedangkan Tatsiana Holland hanya 42 poin. Pengumpulan 600 poin Megawati Hangestri di Liga Voli Korae selama 2 musim. Pemain kelahiran Jember ini masuk dalam jajaran 3 besar top skor dengan meraih 614 poin dari 24 pertandingan. Di sisi lain, fans voli Korea Selatan memberikan tanggapan atas kekalahan menyakitkan Jungkwon Jang Red Sparks dari Pink Speeders. Jungkwon Jang Red Sparks kembali takluk dari Pink Speeders yang diperkuat oleh Kim Yeon Kong dengan skor 1-3, 21-25, 25-22, Oktober 25 dan 23-25, di Samsunwear Gymnasium. Tim berjuluk Red Force ini kalah 2 kali secara beruntun, karena sebelumnya juga takluk dari Pink Speeders lewat full set dengan skor 2-3, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25 dan September 15, di Chungmu Gymnasium pada Selasa, 30 Januari 2025, kemarin. Ini merupakan rekor 2 kekalahan beruntun dari anak asuh Ko Hye-jin setelah sebelum tampil impresif dengan rekor mentereng 13 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri mencetak 24 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 45,1% dan Beomsil 5 kali. Disusul oleh tandemnya, Vanja Bukilit yang mencetak 19 poin, keberhasilan serangan 41,9% dan Beomsil 8 kali, paling banyak di tim. Pemain lokal Korea masing-masing di bawah 10 poin, Jung Ho yang 7 poin, Pyo Sung-ju 4 poin, dan Shin Eun-ji 3 poin. Salah satu yang menjadi catatan pertandingan ini adalah masing-masing duo senjata andalan Red Sparks ini mencatat 5-8 kesalahan yang menguntungkan tim lawan. Jungkwon Jang Red Sparks juga kalah dalam pertarungan pemblokiran dengan selisih besar April 13, dan paling krusial adalah melakukan banyak kesalahan, 29-18. Sementara itu, Ratu Voli Korea Kim Yeon Kong tampil maksimal dengan mencetak 24 poin, tingkat keberhasilan serangan 51,2%, dan hanya lakukan 3 Beomsil. Jang Yunju 18 poin, Marta Matejko 10 poin, Annelise Fitzi 8 poin. Atas hasil ini membuat Red Sparks kini masih bercokol di peringkat ketiga klasemen V-League 2024 hingga 2025 dengan mengoleksi total 47 poin. Red Sparks berusaha membayangi jarak poin dari juara bertahan V-League Hyundai Hillstatte yang mengoleksi 50 poin. Tambahan poin atas kemenangan dari Red Sparks ini membuat Pink Speeders masih bertengger sebagai pemuncak klasemen sementara V-League dengan 58 poin. Komentar warga Korea atas kekalahan Red Sparks dari Pink Speeders. Tidak apa-apa jika Bukilit dan Megawati Hangestri melakukan Beomsil, tapi jika pemain lain melakukan Beomsil, tolong pelatih beri mereka peringatan. Terutama Nohran dan Pyo Sung-ju, reaksi warga Korea atas kekalahan Red Sparks dari Pink Speeders. Bagaimana bisa seorang libero, Nohran, terburuk dalam hal menerima bola atau receive, ujar warga Korea. Berdasarkan statistik, efisiensi penerimaan Nohran lebih rendah 26,7% daripada Pyo Sung-ju yang mencapai 40,7%. Jungkwon Jang Red Sparks, apa yang kalian lakukan dengan pemblokiran, blocking? Ucap kritik fans Korea Selatan. Sebagai informasi, Red Sparks memiliki middle blocker timnas voli putri Korea Selatan yakni Jung Ho Yang dan Park Eun-jin. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memberikan komentarnya seusai skuad asuhannya kena bantai Pink Speeders, Minggu, 2 Februari 2025. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri pulang dengan tangan hampa saat melakoni laga tandang ke markas Pink Speeders. Bertempat di Samsunwear Gymnasium, pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Pink Speeders.
Dalam wawancara seusai pertandingan, Ko Hye-jin menilai jika Pink Speeders yang dibela idola Megawati yakni Kim Yeon-keung memang pantas menang. Ko Hye-jin secara tegas memuji gaya bermain Pink Speeders yang jauh lebih baik dari apa yang ditampilkan Megawati CS. Pink Speeders unggul dari segi apapun, mulai dari servis, pertahanan, dan konsentrasi. Pemain Pink Speeders lebih baik dari kami dalam servis, pertahanan, dan konsentrasi, kata Ko Hye-jin. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, sempat merasa yakin dengan Fanja Bukilit sebelum menjalani laga lanjutan Liga Voli Korea. Hasil minor kembali didapatkan Red Sparks tatkala mereka menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini, Minggu, 2 Februari 2025. Tim besutan Ko Hye-jin itu kali ini bertandang ke markas Incheon Haeungguk Live Pink Speeders setelah berjumpa pada 3 hari yang lalu. Dalam pertemuan kali ini, Red Sparks kembali menelan kekalahan untuk kedua kalinya dalam rentang 3 hari usai berjuang keras selama 4 set. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi itu tumbang di tangan Pink Speeders dengan skor akhir 1-3, 21-25, 25-22, Oktober 25, 23-25. Ya, ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang didapatkan oleh Red Sparks setelah mereka membukukan rekor 13 pertandingan tanpa kekalahan. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan ini digelar, Ko Hye-jin sebagai juru taktik Red Sparks sudah menyiapkan kondisi para pemainnya. Pria berusia 44 tahun itu kembali mengingatkan para pilar pentingnya melalui rekaman video untuk mengembalikan semangat juang. Ko pun percaya pertemuan hari ini dengan Pink Speeders berpotensi menjadi batu loncatan bagi timnya guna kembali ke jalur kemenangan. Para pemain menonton video tersebut setiap pagi, dan video hari ini adalah tentang apakah hal tersebut akan menjadi batu sandungan atau batu loncatan, ucap Ko. Kami menggunakan kekalahan sebelumnya melawan Pepper sebagai batu loncatan untuk meraih 13 kemenangan beruntun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan laga hari ini sebagai batu loncatan, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman The Spike. Sementara itu, alih-alih menjadi batu loncatan, permainan tim berjuluk Red Force itu tidak solid di mana mereka tampak sulit membendung serangan Pink Speeders. Apa yang ditakutkan Ko Hye-jin terjadi, barisan depan yang bertumpu kepada Megawati, Fanja Bukilit hingga Pyo Sung-ju tak berjalan maksimal. Kami telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, tidak peduli seberapa banyak kami mempersiapkan diri, para pemain harus melakukannya selama pertandingan, kata Ko. Selain itu, ketika susunan pemain tidak sesuai, kami akan dapat melihat bagaimana kami akan bertahan dengan mengamati laga, imbuhnya. Bukilit yang diharapkan bisa menjadi tembok dengan berada di sisi Megawati tak cukup gemilang sepanjang pertandingan kali ini. Ko sendiri sempat percaya pertandingan hari ini bisa menjadi titik balik bagi pemain asal Serbia tersebut guna kembali bertaji di lapangan. Pemain berusia 25 tahun tersebut memang mendapatkan pembelaan dari Ko Hye-jin melalui pernyataannya sebelum pertandingan ini dimulai. Itu tidak benar, Bukilit baik-baik saja, dia mengubah posisinya, dan ia bermain dengan baik meskipun tidak berada di posisi yang tepat, ucap Ko. Saya mempercayai Bukilit dan memberinya keberanian, saya pikir dia akan bermain dengan baik pada pertandingan hari ini, imbuhnya. Selama pertandingan melawan Pink Speeders hari ini, Bukilit menorehkan total 19 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 41,9%. Sedangkan Megawati, dia masih melejit sendirian seperti laga melawan Pink Speeders sebelumnya dengan kali ini meraih 24 angka. Liga Voli Korea hari ini menyajikan pertandingan yang sangat sengit sekali antara Red Sparks melawan Pink Speeders. Laga yang berlangsung di kandang Pink Speeders tersebut mempertontonkan pertandingan berkelas antara dua tim kuat Liga Voli Korea saat ini. Pertandingan nampaknya cukup mudah ditaklukkan oleh Pink Speeders di set pertama. Sayangnya Bukilit masih konsisten melakukan error hingga mempermudah lawan membobol pertahanan. Pertengahan set pertama Bukilit akhirnya ditarik keluar oleh Ko Hye-jin dan digantikan oleh Park Hye-min. Set pertama dimenangkan oleh Pink Speeders setelah Kim Yeon-keung menyerang Megawati hingga 3 kali. Pink Speeders menang 25-21 set pertama dengan demikian skor sementara 1-0 atas Red Sparks.
Adapun set kedua diharapkan bisa membuat Red Sparks lebih bagus dan bangkit membalas kekalahannya. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan kesan telat panas saat Red Sparks menelan kekalahan set pertama atas Pink Speeders dalam laga lanjutan Liga Voli Putri Korea putaran kelima.